Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam kegiatan ibadah online yang sudah 2 bulan ini kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ibadah online kita pada pagi hari ini sedikit santai. Saya sendiri merekamnya berada di kamar. Kenapa? Karena Denpasar saat ini sedang menjalankan program PKM. Apa itu PKM? PKM itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Karena program ini sedang dijalankan pemerintah Denpasar, maka gereja memutuskan untuk tidak merekam kegiatan ibadah online dengan banyak orang. Biasanya kita merekam sebuah kegiatan ibadah online itu dengan 7 atau 8 orang. Tetapi kali ini saya sendiri saja. Tetapi itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mau 1, mau 2 orang, mau banyak orang, ketika kita memfokuskan diri kita untuk kita mau memuji, mempermuliakan Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita pun akan diberkati meskipun kita berada di rumah, kita berada di kamar, ataupun kita berada dimanapun di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menonton video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama. Kita akan nyanyikan pujian Datanglah dan Bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, puji Tuhan. Tentu saja kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaannya sekarang sedang sulit, tapi saya percaya bahwa kita tetap berbahagia di dalam permasalahan, kita tetap ada di dalam sukacita Kristus walaupun kita sedang di dalam masalah. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga membahas tentang hal itu, yaitu tentang bagaimana kita bahagia di dalam permasalahan, bagaimana kita tetap bersukacita walaupun kita saat ini sedang mengalami himpitan. Ketika kita mendengar perkataan ini, bahagia atau bersukacita di dalam permasalahan, mungkin kita berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa bersukacita ketika saya berada di dalam permasalahan? Bagaimana sih saya bisa bahagia walaupun saya di dalam himpitan? Nggak usah masalah corona deh, nggak usah masalah kita kehilangan pekerjaan, hal-hal yang kecil saja. Mungkin anak-anak yang mendapatkan nilai yang jelek di sekolah. Bagaimana saya bisa bersukacita dalam keadaan seperti ini? Untuk hal yang kecil saja mungkin kita sangat sulit bersukacita. Apalagi hal yang besar, masalah pandemi ini. Mungkin setelah pandemi ini ada hal A, ada B, ada C mungkin yang akan membuat kita kesulitan juga. Tetapi firman Tuhan tetap sama, yaitu kita tetap berbahagia ataupun kita tetap harus bersukacita pada saat kita mengalami masalah. Bahagia di dalam masalah ini atau bersukacita di dalam permasalahan ini saya ambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, dan kemudian juga ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun.
Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sedikit tentang surat Yakobus ini, kita tahu di dalam ayat yang pertama, Yakobus mengatakan atau mengirimkan surat ini kepada orang-orang di perantauan. Orang-orang perantau yang dimaksud adalah orang-orang Kristen mula-mula yang bertobat ataupun yang belum percaya dan kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi orang-orang Kristen mula-mula di luar dari Yerusalem yang sedang merantau di luar. Jadi mereka terserak keluar Yerusalem dan sama seperti orang-orang Kristen baik di Yerusalem ataupun di tempat-tempat lain, mereka juga mengalami pencobaan, mereka mengalami penganiayaan. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen mula-mula mereka dipersekusi, mereka ditangkap, ya, kemudian mereka juga dipenjara karena mereka memegang erat atau mereka tidak mau melepaskan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan alasan seperti itu kemudian sangat masuk akal kalau kemudian Yakobus yang juga adalah seorang rasul, seorang pemelihara jemaat, seorang pemimpin jemaat, dia menuliskan surat kepada orang-orang ini untuk mereka terus teguh di dalam iman mereka, untuk tahan di dalam pencobaan. Selain itu dia juga ingin mengoreksi tentang beberapa pengertian mengenai sifat iman yang salah, ya. Makanya kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti itu. Dan dia juga ingin menasihatkan bagaimana seorang Kristen yang sudah beriman itu melakukan hal-hal yang praktis. Maksudnya adalah praktikal dari iman mereka, yaitu mereka berbuat baik. Atas dasar inilah, maka kemudian surat Yakobus ini juga seringkali disebut sebagai amsalnya perjanjian baru. Karena di dalamnya tertulis sifat-sifat praktis atau hal-hal praktis yang mengatur pembacanya untuk hidup bijaksana, sama seperti Amsal di perjanjian lama. Nah, kembali dalam firman Tuhan kita, yaitu bahagia di dalam masalah. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan juga ayat yang ke-12. Nah, kenapa kemudian kita harus tetap berbahagia di dalam pencobaan? Saya membaginya di dalam 3 alasan. Alasan yang pertama adalah masalah itu membuat kita menjadi tekun. Saya akan membaca di dalam ayat yang ketiga, saya akan mengulanginya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita tahu di dalam Alkitab ada kejadian atau kisah tentang Adam dan Hawa. Sewaktu Adam dan Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa, mereka hidup intim dengan Tuhan. Mereka bisa berbicara kepada Tuhan dengan wajah menghadap wajah atau face to face. Hubungan mereka dengan Tuhan baik, tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu hancur. Tidak hanya masalah hubungan saja, tetapi cara komunikasi mereka dengan Allah dan cara mereka melihat Allah atau pandangan mereka tentang Allah juga rusak. Celakanya, ternyata hal itu tidak hanya berefek kepada Adam dan Hawa saja, tetapi juga kepada semua keturunannya, termasuk kita, yaitu orang-orang keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka secara natural mereka tidak menganggap lagi Tuhan itu sebagai sahabat. Mereka tidak menganggap lagi Tuhan itu sebagai Allah mereka. Justru mereka semakin jauh dari Tuhan dan kemudian mereka menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak bisa dijangkau. Di dalam kejadian yang lain, kita tahu ada orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia meminta untuk disembuhkan dan kemudian dia sembuh. Kita tahu juga dalam kejadian yang lain ada orang buta, ada orang yang lumpuh dan lain-lain, orang yang kerasukan setan dan lain-lain, mereka datang kepada Tuhan dan kemudian mereka sembuh. Mereka datang karena mereka punya masalah. Mereka datang karena mereka ada sesuatu yang mereka inginkan. Orang kusta ingin sembuh. Orang lumpuh ingin dapat berjalan lagi. Orang buta dia ingin melihat lagi. Orang kerasukan setan tentu saja ingin waras lagi. Begitu. Bahkan orang mati kalau bisa mungkin ingin dihidupkan kembali. Mereka punya masalah. Mereka adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan karena mereka punya suatu himpitan yang mereka tidak bisa atasi sendiri. Mereka datang kepada Tuhan ketika mereka ada masalah. Sekali lagi saya katakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, kita mungkin juga sering seperti itu. Kita mungkin juga datang kepada Tuhan hanya ketika kita mempunyai masalah. Ketika masalah corona ini belum menjadi pandemi, kita mungkin biasa saja gitu ya. Tapi ketika corona ini datang dan menghancurkan segalanya, membuat kehidupan kita sulit, baru kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Apa yang bisa saya lakukan? Pekerjaan saya sudah hilang, atau mungkin saya sudah tidak mendapatkan penghasilan seperti saya sebelumnya.
Pada saat-saat seperti inilah baru kemudian mungkin kita mengingat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Secara natural manusia hanya mengingat Tuhan ketika mereka memerlukan Tuhan. Ketika mereka di dalam kepepet. Ketika mereka di dalam masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan. Dan pada saat-saat inilah mungkin kita baru mengingat. Mungkin pada saat-saat inilah kemudian kita, wah iya, saya perlu Tuhan karena saya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Karena itu ketika kita sedang berada di dalam masalah sekarang, maka ingatlah bahwa, oh iya, saya perlu lebih tekun lagi kepada Tuhan. Berbahagialah ketika kita sedang mengalami masalah. Bukan maksudnya berbahagia itu kemudian kita ketawa-ketawa sendiri. Mungkin kita senyum-senyum sendiri ketika berhadapan dengan orang lain. Dan berbagai hal yang mungkin gila lainnya, tidak. Tapi maksudnya adalah ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, kita bisa berpikir bahwa, oh iya, saya perlu Tuhan. Maka dari itu mungkin masalah-masalah yang kita hadapi sekarang adalah cara Tuhan yang dipakai untuk mengingatkan kepada kita, supaya kita tekun untuk terus mencari Tuhan. Berbahagialah akan hal itu. Alasan yang kedua kenapa kita harus berbahagia, walaupun kita mengalami masalah, yang kedua adalah di dalam ayat yang keempat saya bacakan lagi. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika saya membaca ayat ini, saya langsung teringat dengan sebuah kejadian. Sebuah kejadian yang menimpa Ayub, yaitu seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang luar biasa. Saking luar biasa salehnya, dia bahkan mengingat anak-anaknya secara jasmani ataupun secara rohani. Dia mempersembahkan korban kepada anak-anaknya setelah mereka selesai berpesta, karena dia berpikir bahwa jangan-jangan pada saat di pesta itu mereka melakukan hal-hal yang jahat. Makanya kemudian dia mempersembahkan korban, saking salehnya dia melakukan hal itu. Kurang apa Ayub kaya? Dia kemudian juga orang yang luar biasa saleh, tetapi ternyata ada sebuah kekurangan yang dia miliki. Lalu apa yang belum sempurna dari Ayub? Ternyata kekurangannya itu terjawab di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Di dalam Ayub 42 ayat yang kelima dia mengatakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar. Artinya sebelum gelombang masalah itu datang di dalam kehidupannya, dia hanya mengerti Tuhan itu hanya dari kata orang saja. Ya saya dengar dari A bahwa Tuhan itu begini, A dari B bahwa Tuhan ini begini, maka kemudian dia mengenal Tuhan dari situ. Tetapi dia menjadi orang yang sempurna dan utuh setelah dia menghadapi persoalan. Ayat lanjutan dari ayat yang kelima itu mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari masalah itulah kemudian dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dia menjadi seorang pribadi yang tidak hanya mendengar kata orang, yang hubungan dengan Tuhannya itu hanya dari kata orang saja. Tapi dia juga mengalami Tuhan secara pribadi. Dia melihat kedaulatan Tuhan, dia melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan, dan dia mengerti di dalam dirinya bagaimana Tuhan itu. Dari titik itulah kemudian keadaannya dipulihkan oleh Tuhan, dan dia menjadi seorang yang sempurna dan utuh. Mengenal Tuhan secara pribadi, mengerti rencana Tuhan, dan saya yakin kehidupannya pun menyenangkan hati Tuhan. Nah inilah yang ingin Tuhan katakan. Yang kedua, kenapa kita harus berbahagia di dalam pencobaan? Karena kita tahu pencobaan itu bisa membuat kita menjadi seorang manusia yang sempurna dan utuh. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam permasalahan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam permasalahan. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi di dalam permasalahan itu. Entah bagaimana caranya. Mungkin dari jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kita mengalami masalah. Mujizat-mujizat yang Tuhan berikan ketika kita di dalam masalah tersebut. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Maka dari itu, kenapa kita harus berbahagia di dalam pencobaan? Karena di dalam pencobaan itu, kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, kita menjadi manusia yang sempurna dan utuh. Alasan yang ketiga kenapa kita harus berbahagia di dalam pencobaan adalah karena ketika kita tahan uji, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita.
Kita tahu janji kehidupan kekal bersama dengan Tuhan itu diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi di perjalanannya, bisa saja ketika orang itu tidak tahan uji, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Yakobus menyadari hal ini, sehingga dia menguatkan orang-orang di perantauan pada zaman itu, karena kita tahu keadaan mereka itu sangat sulit. Orang Kristen itu dipersekusi, ketika mereka sakit mereka tidak boleh menerima bantuan medis, orang Kristen tidak boleh bersekolah, mereka tidak boleh berada di dalam pemerintahan dan lain-lain. Dan ini hal yang menyesakkan bagi mereka. Kalau tidak kuat, mungkin mereka bisa saja meninggalkan iman mereka. Dan pada saat mereka nggak tahan uji, ya ujian-ujian yang diberikan yang menghantam kehidupan mereka tidak kuat, maka hilanglah mahkota kehidupan yang dijanjikan itu. Orang-orang Kristen zaman itu, sebagaimana juga kita sekarang, mengalami ujian yang berat. Tapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kalau kita tahan uji, maka kita adalah orang-orang yang akan keluar menjadi pemenang. Orang-orang yang menerima mahkota kehidupan itu. Jangan sia-siakan janji ini. Ya, jangan kita buang begitu saja janji ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan yang sekarang itu hanya sebentar saja. Sebagaimana orang-orang zaman dulu, orang-orang Kristen awal, dan kita juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi marilah kita terus setia kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat akhirnya. Sehingga kita bisa masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sumber kebahagiaan yang terutama bagi kita. Kita boleh bahagia ketika kita berulang tahun. Kita boleh berbahagia ketika kita diberikan hadiah. Kita boleh bahagia ketika kita mungkin ketika pandemi ini lewat dan kemudian pekerjaan kita kembali, ataupun hal-hal yang lain yang dulu mungkin hilang daripada kita bisa kembali. Kita mungkin berbahagia karena hal itu. Tapi ingatlah bahwa kebahagiaan atau sumber kebahagiaan terbesar kita adalah bagaimana ketika kita kuat menghadapi ujian ini, dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal ketika kita terus berada di dalam Tuhan. Maka dari itu, 3 hal ini, yaitu tentang bagaimana kita harus terus berbahagia di dalam pencobaan. Marilah kita terus setia kepada Tuhan. Marilah jangan kendor dalam kita mengikut Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan, setia mengatakan kebenaran, setia mengampuni, setia menyenangkan hati Tuhan. Selamat berbahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang terus setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhanlah yang terus menjamin dan terus menjaga kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk terus berbahagia walaupun kehidupan kami mungkin sedang sulit. Meskipun kami di dalam kesesakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Bapa. Tetapi kami percaya bahwa di balik persoalan itu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kami. Kami akan terus berbahagia di dalam Tuhan, kami akan terus bersukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa kesukacita kami bukanlah sukacita yang semu, tapi sukacita kami datang dari Tuhan, datang dari pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami terus tahan uji, kami terus melakukannya dengan segenap hati, maka kami akan menjadi manusia yang sempurna dan utuh, mendapatkan mahkota yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini tumbuh di dalam kehidupan kami menjadi buah yang bertumbuh dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saksi bagi Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di akhir dari ibadah online kita pada pagi hari ini. Pengumuman bahwa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tinggal di daerah Denpasar, maka marilah kita sama-sama untuk terus mendukung pemerintah. Marilah kita bersama-sama untuk terus mengikuti anjuran ataupun himbauan ataupun peraturan dari pemerintah supaya kita menjaga jarak, social distancing, kita memakai masker ketika kita keluar, dan supaya kita mensukseskan program pemerintah ini, sehingga kita bisa bersama-sama keluar dari pandemi coronavirus COVID-19 ini. Bagi yang di luar daerah Denpasar juga, saya rasa
saran yang sama, himbauan yang sama diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera lewat dari Indonesia dan kita bisa hidup secara normal seperti biasanya sebelum ada pandemi ini, beraktivitas dengan normal, bekerja dengan normal, dan kita semua mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur kekal selamanya, dan kita akan menutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas rangkaian ibadah online yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih atas pujian yang sudah kami naikkan, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kehidupan kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan biarlah Engkau terus bekerja, Engkau terus berjalan bersama dengan kami di sepanjang kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati masing-masing kami yang saat ini berada di rumah, Engkau memberkati kesehatan kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan biarlah kami terus hidup sehat, tidak tertular virus corona, COVID-19 yang saat ini sedang melanda, dan biarlah virus ini segera berlalu, dan kami semua bersuka cita mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Bapa setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan Engkau yang menyembuhkan Bapa. Mungkin saat ini ada yang berbeban berat, mengalami permasalahan, baik di pekerjaan, di rumah tangga, dan di hal yang lain-lain Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan yang memberikan kami jalan keluar, dan biarlah tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona COVID-19 sama seperti negara-negara lainnya Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati pemerintah kami, memberkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan semua kepala daerah dengan berbagai kebijakan mereka untuk menanggulangi pandemi ini Bapa. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan sehingga mereka tahu kebijakan yang harus diambil dan mereka bisa menekan angka penularan corona ini, menyembuhkannya dan kemudian melewatkan wabah ini dari Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan bekerja atas pemerintahan kami, dan khusus bagi kami di Pulau Bali ini juga Tuhan memberkati seluruhnya, gubernur, wali kota, bupati dan lurah, camat dan yang lain-lain Tuhan yang mengambil kebijakan-kebijakan di dalam penuntasan wabah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pengasihan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Tuhan yang menjagai engkau di dalam aktivitasmu sehari-hari, Tuhan menjagai engkau di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun juga yang kau lakukan, biarlah Tuhan yang membuatnya berhasil, yang menjanjikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah Tuhan menopang engkau dengan tangannya, sehingga kesakitan itu dijauhkan daripadamu. Bawalah berkat ini dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.